cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, haleluya. Kaulah jawaban bagi hidupku. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan kita berjumpa kembali di awal tahun yang baru ini, di hari yang kedua saudara.
Saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya pagi hari ini kita percaya kita akan diberkati sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, mari kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, banyak kabar-kabari berita yang menakutkan di dalam tahun 2023 ini, saudara. Bahkan tantangan hidup semakin berat kata orang, ya, karena akibat berita-berita itu Indonesia dikatakan akan gelap, Indonesia akan mengalami kesusahan. Tapi percaya dan yakin, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab atas Indonesia. Allah juga yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Lalu bagaimana sikap kita di dalam kita mengisi tahun 2023, sehingga saudara akan berhasil, saudara akan sukses, saudara akan menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Kalau kita percaya saudara, tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sudah garis bawahi kata tekun. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Sudah garis bawahi kata bertekun. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantalan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara garis bawahi kata tekun. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus supaya kita bertekun di dalam iman, saudara. Bertekun dalam iman. Ini rahasianya hidup kita di tahun 2023. Sekalipun orang berkata, sekalipun banyak orang menakutkan kita, membuat kita cemas, tapi percaya baik-baik, ketika kita bertekun dengan iman, maka saudara akan bisa melihat terobosan-terobosan yang baru di tahun 2023 ini. Saudara akan bisa melihat bagaimana mukjizat akan terjadi, bagaimana penyertaan Tuhan boleh Tuhan curahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya kita bertekun, karena hidup di dunia ini penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Kita akan gagal menghadapi pergumulan dan perjuangan meraih keberhasilan bila kita tidak bertekun. Jadi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya percaya, saya yakin saudara, engkau akan berhasil. Dan kita percaya sudah, ketika kita bertekun, maka disitulah ada kekuatan yang baru. Bertekun di dalam karir kita saudara, bertekun dalam studi kita, bertekun dalam pekerjaan, bertekun di dalam pelayanan. Inilah yang membuat kita berhasil, inilah yang membuat kita sukses di dalam hidup ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan mengambil beberapa contoh orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, dan orang yang diberkati Tuhan.
Tuhan dipulihkan, dan orang yang sangat luar biasa di mata Tuhan, Tuhan tidak lupa akan mereka. Yang pertama saudara, 3 teladan orang percaya yang bertekun. Yang pertama, bertekun di dalam iman. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau, supaya kita bertekun di dalam iman. Nanti kalau Bapak Ibu membuka dalam Kolose pasal pertama di dalam ayat yang ke-23, itu dengan jelas Bapak Ibu apa yang masuk dengan bertekun dalam iman. Kolose pasal yang pertama ayat 23. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu kibarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah bertekun dalam iman. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan tergoncang, supaya kita jangan mau digeser, hilang pengharapan. Kita harus tetap bertekun dalam iman. Dan inilah poin yang pertama, teladan orang yang bertekun dalam iman. Misalnya tentang Nuh, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas, Nuh bertekun dalam iman sehingga ia bersedia mempersiapkan bahtera. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dunia akan dihukum oleh Allah, karena dunia saat itu sudah mulai kehilangan untuk mereka tahu siapakah mereka, semua berdosa, dan Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Saudara bayangkan dengan air bah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga ini yang begitu mengasihi itu Nuh, saudara. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, firman Tuhan berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat dengan jelas satu contoh dari Nuh, saudara, di mana Nuh dengan tekun dalam iman sehingga ia bersedia mempersiapkan sebuah bahtera yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal 7 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan anak-anak karena air bah itu. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, dan bahtera ini bahtera raksasa, saudara, di mana semua binatang masuk ke dalam bahtera itu, dan termasuk keluarga Nuh. Saudara bayangkan bagaimana Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Dia buat bahtera itu bukan di laut, saudara, bukan di pinggir laut, tapi dia buat bahtera itu di atas gunung. Di atas gunung, saudara bayangkan bagaimana cemoohan orang-orang sekitar Nuh, saudara. Tetapi Nuh dengan tekun membuat bahtera itu, sehingga bahtera itu diselamatkan. Bukan hanya bahtera saja, tapi dalam orang-orang yang ada di bahtera itu termasuk binatang diselamatkan. Dan akhirnya, saudara, Nuh pun memperoleh sebuah kemenangan. Dia luput dari penghukuman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah teladan yang pertama. Orang yang bertekun dalam Tuhan adalah orang yang bertekun dalam iman, saudara. Dan saya percaya pada hari ini di tahun 2023, meskipun tantangan luar biasa, meskipun persoalan yang kita hadapi luar biasa, sisa-sisa PR yang masih harus kita bereskan itu luar biasa, saudara percaya saja, yakin
berjalan dengan iman, bertekun dengan iman, sebagaimana Nuh, dia setia membuat batra itu, akhirnya Nuh diberkati. Saya percaya hari ini saudara, ketika kita bertekun dalam iman, tidak akan tergoncang dalam hidupmu, tidak akan membuat kita kalah menghadapi tantangan, sehingga kita tidak mudah putus asa. Bahkan saya bisa melihat bahwa tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan peluang untuk kita berkarya, peluang untuk kita berkarya, peluang untuk kita melaksanakan pelayanan. Ada banyak peluang ketika kita bertekun dalam iman. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, contohlah seperti Nabi Nuh. Dia bertekun dalam iman dan ketekunan dalam iman, sehingga dia bersedia mempersiapkan sebuah batra yang dia bangun di atas gunung, saudara, di atas puncak yang tinggi. Ketika air bah itu mengalir, ketika air bah mulai turun dari beberapa penjuru, di bawah mata air mulai meluncur air itu, sehingga akhirnya Nuh menjadi orang yang diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan bisa melihat ketika kita bertekun dalam iman, kita akan memperoleh upah dari Tuhan. Apa itu upah dari Tuhan? Dalam Ibrani pasal yang ke-10 Bapak Ibu, kita akan kembali lagi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah saudara, lalu dipertegas di dalam ayat 35 ini dikatakan dengan jelas bahwa upah orang yang bertekun, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Nah saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya percaya inilah poin yang pertama. Ketika kita bertekun dalam iman saudara, maka tahun 2023 menjadi tahun yang pasti bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Percaya dan yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami percaya tahun 2023 adalah tahun yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami bisa berkarya, untuk kami akan berhasil ketika kami menjalani tahun 2023 ini penuh dengan ketekunan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bertekunlah setiap saat di dalam segala hal. Bukan hanya mengucap syukur, tapi bertekun dalam pekerjaan kita, bertekun dalam pelayanan kita, sehingga kita akan lihat upah yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.